malam yang berkah ini masih membahas tentang permasalahan puasa. Wabil khusus diperuntukkan bagi orang yang batal puasa. Tanbihun. Jadi ini hanya mengulang kembali, barangkali ada yang lupa, khususnya saya pribadi, karena insya Allah sebentar lagi, kurang lebih 1,5 bulan lagi bulan Ramadan. 24 ya? Itu bulan setengah lain. Jadi di beberapa bulan yang lalu, berapa bulan yang kapan ya? 2 bulan yang lalu, saya lupa lagi. Bahwa Tahun deh. batal puasa itu, Ada kok videonya. Ada. batal yang puasa itu Ya kan? terbagi ke dalam 4 bagian. Ini hanya mengulangnya, barangkali lupa. Yang pertama, buka puasa itu ada yang hukumnya wajib, yaitu bagi orang yang haid dan nifas. Itu yang pertama. Yang kedua, buka puasanya itu jaiz, mau diteruskan bagus, mau batal puasa tidak menjadi masalah. Itu diperuntukkan bagi musafir tapi safar qasrin, yang perjalanannya itu dibolehkan melakukan sholat qasar ataupun di jama. Dan juga wal maridi, orang yang sakit itu mau diteruskan mangga, mau buka puasa pun silahkan. Kemarin pun disampaikan bahwa kategori sakit itu kan ada 3. Yang pertama yaitu intawah hama dororon. Jadi bisa kira-kirakan kalau diteruskan puasanya ini akan menjadi madarat. Wabil khusus yang sakitnya diperbolehkan melakukan tayamum, yubiluhu lahu atayamum. Itu sakit kategori yang diperbolehkan batal. Yang kedua yaitu sakitnya yang tahap pokok ad-dararu, bukti sakitnya itu sangat berat, sakitnya itu disekira-kirakan di gola batidoni. Jadi menurut sangkaan, wah, kalau orang yang sakit itu jangankan melaksanakan puasa, wudhu sekalipun itu kalau menggunakan air, manfaat anggota tubuhnya bisa tidak berfungsi. Itu kategori sakit yang diperbolehkan batal puasa. Yang ketiga adalah fa'in kana al-maradu khofifan. Ini ditakutkan sakitnya itu bisa menyebabkan lebih cepatnya datang malaikat Ajroil. Ada kan? Ini kategorinya lebih berat lagi. Wah, ini kalau puasa bahaya ini urusannya. Ini bahaya karena kebetulan penyakitnya itu berhubungan dengan lambung. Biasanya ini penyakit yang berhubungan perut nih. Ini kalau puasa bahaya, mahnya bisa kambuh. Udah begitu mahnya ini udah kronis. Jadi kalau dipaksakan puasa itu bisa mengundang datangnya malaikat Ajroil menurut persangkaan. Itu 3 kategori orang yang sakit yang diperbolehkan membatalkan puasa, wabil khusus puasa Ramadan. Jadi yang pertama jangan lupa wajib hukumnya. Yang kedua adalah wenang.
benang itu mau diteruskan boleh, mau dibatalkan pun silahkan. Bahkan di sini diterangkan faidatun, ini suatu faidah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi ini hanya tambahan daripada Syekh Nawawi di dalam Syarah Safinah. Yubahu, jadi kan tadi yang disebutkan diwenangkan berbuka puasa hanya 2, tetapi di sini ditambah. Ternyata bukan cuma hanya yang musafir dan orang yang sakit tadi yang dijelaskan, ternyata ada yang lainnya yang diperbolehkan buka puasa. Yang pertama tetap musafir, yang kedua adalah orang yang sakit, tapi sakitnya yang tadi disampaikan. Nah, di sini ditambah yang nomor ketiganya adalah wasyekh, yaitu al-harimi. Al-harimi itu hak besar, yaitu orang tua, ai al-kabiri do'iti, yang sudah lemah, orang tua sangat, sudah sepuh banget, sepuh, udah reot dia, udah reot. Kalau rumah kan reot, kalau orang bukan reot, apa namanya, letoy, hah? Udah tua renta, betul. Itu boleh buka puasa yang sudah tua renta, bukan tua bangka ya, tua renta. Tua bangka mampir tua. Susu kambing ya. Yang itu yang nomor ketiga. Yang nomor keempat, boleh buka puasa untuk doraka, diperbolehkan itu, tidak menjadi dosa, yaitu wal hamil, orang yang sedang hamil boleh buka puasa. Ada pertanyaan, bagaimana kalau hamilnya hasil dari zina? Pertanyaan berat menjawab. Walau min zina, semuanya ganti kan gitu. walau min zina, walaupun itu cabang bayi yang ada di perut itu hasil dari zina, karena bayi adalah suci, diperbolehkan buka puasa, enggak jadi masalah, enggak menjadi acuan. Itu yang nomor keempatnya. Bagaimana kalau hasil zinanya bukan dari orang sesama jenis, kayak dari kuda, dari dogi, itu bagaimana? Karena bukan dongeng, bukan cerita. Ada yang berhubungan intim dengan sapi, anaknya mirip sapi. Ada dengan dogi, wajahnya agak kemirip-miripan. Zaman sekarang ini kan zaman tidak menutup kemungkinan. Di sini dibahas walau bibir ada mungkin, walaupun si cabang bayi ini hasilnya bukan dari sesama manusia, atau boleh jadi dia dari bangsa jin, bisa jadi, karena diperbolehkan nikah kita dengan jin. Makruh cuma hukumnya. Ada wali besar di Jawa Barat yang menikah dengan jin di daerah Cikundul, Cianjur. Raden Arya Wiratanudatan menikah dengan putri Raja Jin, punya anak satu, Eyang Surya Kencana, yang tinggal di daerah Gunung Gede. Hati-hati kalau ada kapal terbang lewat Gunung Gede, jangan lima klakson dulu. Apa ada klaksonnya enggak? Kalau kita lewatin jalan gede suka klakson dulu ya. Gunung Gede, Gunung Salang itu hati-hati. Kapal terbang klakson dulu, ada klaksonnya enggak? Nggak ada. Dia ngasih kode lah. Ngasih kode assalam. Abudim ya? Ampun ya, Kalau labudimnya mati ya minimal salam lah. Assalamualaikum ya jami'al auliya, ya jami'al auliya. Assalamualaikum ya ahlal jinni wal muslimin wal muslimat. Uluk salam dulu, pamitan dulu. Kalau klakson yang gak jalan, labudimnya mati. Uluk salam. Mana begitu mana? Ada itu. Jadi kita berbicara ini hamilnya bukan dengan hewan, tapi dengan bangsa jin, sama hamil, sama, diperbolehkan bukan
puasa. Dan yang selanjutnya wal atsani, orang yang sangat haus, dahaga yang sangat berlebihan. Dahaga yang sangat berlebihan. Syadidah. Latuh tamalu adatan latuh tamalu adatan, disekira-kirakan ini kalau diteruskan puasa udah apa namanya, badan udah begini, udah bergerak, udah kolep itu bagus bahasanya, kolep. Udah kolep. Nah, itu boleh buka puasa walaupun tidak sakit, walaupun tidak hamil, walaupun tidak di perjalanan, cuman permasalahannya hausnya sudah kolep. Nah, hausnya sudah kolep, itu diperbolehkan buka puasa. Ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Syekh Jayadi. Syekh Jayadi adalah nama gelar, karena nama asli beliau adalah Syekh Ali bin Yahya Al-Jayadi. Al-Jayadi itu nama daerah di daerah Al-Misri, di daerah Mesir, madhabnya Imam Syafi'i, yang meninggalnya yang Nuruddin, yang menjadi penerang agama. Jadi orang dulu itu nama daerah yang dipakai itu seperti orang di Cirebon ada Sunan Gunung Jati. Nah, ini pun sama, Al-Jayadi. Jadi nama daerah yang dipakai dalam Cikundul ada kan ya, Sunan Kudus, no? Sunan Muria. Jadi bukan nama asli tapi nama daerah yang dipakai. Kudus itu adanya di daerah Jawa mana begitu. Sama Al-Jayadi pun yang meninggalnya tahun 2024 ini ya, yang bertepatan dengan 1615 Masehi. Ini pendapat Imam Jayadi itu sangat akur sependapat dengan apa yang sudah disampaikan oleh Imam Romli. Kan yang kita dengar Imam Romli. Siapa Imam Romli itu? Imam Romli itu adalah Syekh Shihab bin Ahmad bin Hamzah Ar-Romli. Jadi daerah Romli, madhabnya Asy-Syafi'i, Shihabuddin, yang menjadi damarnya, lentaranya agama. Karena ada di daerah kita juga nama pangkat yang diberikan kepada seseorang seperti Eyang Jagalawang, seperti apalagi namanya, Eyang Kampuh Jaya, karena Kampuh dan Jaya ada kan di daerah kampung ini nih. Ada kan Eyang Kampuh Jaya. Jadi seduh itu saucapnya tak sama di Islam pun. Ada Shihabuddin, ada Nuruddin. Shihabuddin itu gelar yang menjadi lentaranya agama pada zamannya, yaitu Imam Romli. Dan yang terakhir adalah wal murdi'ah, orang yang sedang menyusui pun sebetulnya diperbolehkan buka puasa, tapi nanti di bodoh. Ini kita bukan membahas masalah bodohnya, boleh buka puasa. Nanti membahas masalah bodoh insya Allah. Apa juga itu bodoh juga maksudnya? Sama tadi sudah disampaikan. Main bola mah banyak main bola tetap puasa kok. Ini jadi tadi kan ada kategori yang haus sangat. Bukan posisi hausnya dibuat-buat kayak. Ini masalah. Gimana ya? Bisa juga loh kan? Bisa jadi kayak zaman dulu kan, waktu zamannya perang gerilya kan, dikejar-kejar sama Belanda, terus dari tempat yang aman, harus dengan sangat betul-betul sangat, itu boleh buat buka puasa. Tembak ya? Iya. Ini habis main bola katanya. Harus dijawab apa jangan? Nah, nanti lagi itu nanti. Nanti dulu. Lihat kondisi lah. Kesannya gitu kan main bola. Nah. Selanjutnya ada yang ada yang buka puasa itu la wala. Jadi
tidak wajib, tidak wenang. Jadi enggak wajib buka puasa. Mau buka puasa maka mau batal terserah. Kumaha dia baik begitu. Ini bagi siapa? Kama film majnuni diperuntukkan bagi orang yang gila. Jangan lupa harusnya ini masih kasih tahu anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah wa muharramun, haram buka puasa. Ini ada yang haram. Bukan puasa yang seperti apa yang diharamkan batal itu. Kaman akhara qada'a ramadana ma'at tamakun. Udah tahu puasa yang akan datang seminggu lagi, kita punya kodo 1 minggu puasa, sehari 2 hari dibatalkan puasanya, buka puasanya, maka itu haram buka puasanya karena gak ada waktu, udah kepepet akhirkan kodok puasa yang tahun kemarin yang batal waktu di itu warung kopi, masa lupa. Jangan pura-pura lupa. Bulan puasa sepedaan. Kan letih habis main bola. Ini boleh kalau udah terpaksa. Enggak lagi. Iya, tapi enggak nambah lagi. Nambah lagi. Ya Allah, ya dari sekarang di sini akan dibahas masalah puasa, pembahasan batal puasa dan kewajiban bagi orang yang batal puasanya. Apa aja? Wa aqsamul ifthari. Ini diperuntukkan bagi yang batal puasa yang tadi kategorinya ya, yang ada 4 ya. Kan ada yang wajib, ada yang wenang, ada yang tidak wajib, tidak wenang, ada yang haram. 4 itu cuma 4 bakal puasa itu. Nah, di sini akan membahas tentang permasalahan buka puasa di intibari maya jamu, memperhitungkan apa yang diwajibkan bagi orang yang batal puasa itu. Yang pertama, apakah diwajibkan qada, apakah diwajibkan fidyah, apakah diwajibkan kifaratul uzma. Permasalahan wajib kifaratul uzma udah dijelaskan dulu, lupa sampai itu. Apa sangat datang ya? Yang pertama, ma yajamu fihi al-qada'u wal fidyatu adalah wajib qada dan wajib fidyah. Catat ya. Jadi bukan cuma qada doang, di samping kodonya tetap harus dibayar, tetapi fidyahnya pun harus dikeluarkan. Kalau fidyah harus dikeluarkan. Jadi kodonya harus dibayar, fidyahnya juga harus dikeluarkan. Gara-gara batal puasa yang seperti apa yang wajib kodo sama wajib mengeluarkan fidyah ini? Wahwa jumlahnya itu ada 2 orang yang batal puasa yang diwajibkan 2 perkara, yaitu wajib kodo dan wajib fidyah. Al-awalu al-ibtalu li khawfin ala ghairihi, orang yang batal puasa tetapi takut kepada orang lain. Tetapi takutnya itu bukan takut kepada diri sendiri. Kalau yang tadi kan yang batal takut meninggal, takut mati, takut dahaga, takut letih. Ini permasalahannya bukan takut kepada diri sendiri, tetapi takut kepada orang lain. Seperti mana? Kal iftori lin qadi hayawanin muhtaromin. Bisa jadi orang itu membatalkan puasa karena mau menolong hewan yang dimuliakan oleh agama. Ada kucing mau ketabrak mobil. Ini kalau kita loncat ke tengah jalan,
belum batal puasa dulu, gak ada kekuatan. Kita lagi nongkrong di warung kopi, lagi mang-mang tadi batal, jangan. Kebetulan. Tuh, kucing lewat. Nolongin kucing katanya. Aku nolongin kucing lanjut gitu. Nggak boleh. Kebetulan ada kucing mau ketabrak atau sama motor atau mobil, ini aturannya harus minum dulu. Kalau nggak minum dulu kita nggak ada tenaga buat nolongin itu kucing, minum kita boleh batal puasanya, tidak berdosa. Buka puasanya cuma wajib atas orang itu 2 perkara. Yang pertama wajib qada, yang kedua wajib fidyah. Jadi fidyah itu mengeluarkan satu mood kepada fakir miskin. Dulu guru ada yang punya mood itu 1 kilo kurang sedikit, bawa oleh-oleh dari Mekah ditimbang sama kiloan, di atas 1 liter, di bawah 1 kilo. Itu 1 mood itu udahlah kasih sekilo aja. Aman. Udah habis Indomie makan telur. Susah ukurannya emut ya. Susu beruang minumnya lagi. Susu kambing. Iya. Susu kambing. Betul. Minta lisensinya tuh Pak. Disebut terus namanya. Pak ini Pak Faisal. Faisal mana? Gopsi. Pak Faisal kopi. Gopsi. Selanjutnya ini kategori yang batal puasa tetapi lihoibin ala ghairihi, tapi bukan takut kepada dirinya tapi takut kepada yang lainnya, seperti iftori hamilin murdiin haufan ala waladi wahdahu. Orang yang sedang hamil tapi dasarnya batal puasa itu karena tak kesian sama bayi. Bayinya. Karena kesian sama bayi. Orang kan diperbolehkan tadi batal puasa orang yang lagi hamil ataupun orang yang sedang menyusui, dibatalkan puasanya karena kesian ke bayi. Karena orang yang lagi puasa kan air susunya Dikit. bari, Iya. rasanya kurang enak katanya. Itu mama Tahu nih. ampar kayaknya Pak, bulan puasa gak minum Sering- mama sih ya. Pak baca buku Pak, baca buku. Ambar gitu. Nah, jadi batal puasanya itu bukan karena kesian kepada dirinya, bukan kesian karena saya lagi hamil, tapi kesian ke bang bayi. Karena kesian ke bayi lagi netein, lagi disuin, dibatalkan puasanya. Maka wajib atas orang itu 2 perkara.